Wa amma wigenam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Dalam kesempatan ini saya memang terpanggil untuk memberikan esensi-esensi daripada hari raya. Terutamanya adalah Hari Raya Galungan. Sebagai dasar daripada pemahaman Hari Raya Galungan itu adalah wariga. Wariga yang benar-benar konkret kita jadikan dasar daripada pemahaman Hari Raya Galungan. Nah, dari wariga Sunari 3 ya, ini dijelaskan sekali adanya kala 3. Kala 3 yang dimaksud hari Minggu, Uku Dunggulan, itu Sangyang Kala Sunyo, adanya di langit atau di swah. Kemudian yang kedua, di Angare Wage Uku Dunggulan, itu Sangyang Adikala, adanya di buah. Kemudian hari Senin, Senin Pon Uku Dunggulan, itu yang dikatakan Sangkala Daso Bumi. Dari bahasa ini harus kita berbedakan. Sangyang Adikala. Di sini Sangyang ini ada bahasa unsur mujizat yang sangat besar. Sangyang Kala Sunyo juga ada unsur mujizat yang maha. Nah, kemudian kalau kita mengatakan Sang Adikala, beda. Ya, salah itu. Yang tepat adalah Sangyang Adikala. Tetapi Sangkala Daso Bumi, beda kan di sini. Sangkala Daso Bumi itu adalah tindak lanjut daripada Sangyang Kala Sunyo dan Sangyang Adikala yang memasuki semua kehidupan dan bumi. Ini harus jelas sekali. Semua kehidupan yang dimaksud sarwa magetah, sarwa magetih. Di sanalah masuknya Sangkala Daso Bumi. Nah, kemudian yang paling penting harus diperhatikan di sini adalah yang memasuki diri kita sendiri. Padahal sudah lumrah ya, Pak, sudah lumrah. Dari kalangan pinandita sudah lumrah itu. Dengan puja wong iya kasemarelawo ye wong. Ya. Aksara wong di sini tidak berisi tedong. Hanya angkot lu dan arda candra. Tidak berisi tedong. Ini dikatakan wong karo geni. Wong karo geni ini pada saat kita mengucapkan wong iya kasemarelawo ye wong, itu adalah pengastawan itu. Pengastawan artinya suatu permohonan izin
untuk memasuki diri kita. Itu. Nah, setelah kita ngastawa dengan itu, maka kita harus mengenali fungsi daripada Sang Hyang Kalasunyo dan Sang Hyang Adikala memberkati kita ke dalam diri. Sehingga yang perlu kita perhatikan itu adalah fungsi. Ada fungsi dalam bentuk pembersihan psikologis atau suksema sarira. Dan ada fungsi yang mengarah kepada fisik, pada gerak tubuh. Yang mengarah pada gerak tubuh itu diberi tanda nama. Bayu Samana, Bayu Apana, Bayu Dananjaya, Bayu Krekara, Bayu Kumara, gitu ya. Saya tidak sebut itu semua. Kalau menyebut itu nanti, tetapi saya berikan penjelasan saja dalam arti fungsi. Fungsi daripada bayu-bayu tadi itu mengarah kepada gerak fisik yang menyebabkan kita membangkis, yang menyebabkan kita bisa berbicara. Itu disebut Bayu Dananjaya. Saya tidak jelaskan itu dengan detail, gitu ya. Tapi nanti kalau khusus belajar itu, ya akan di buku kita akan lihat gitu. Nah, dari dasa bayu ini, yang perlu kita simak di sini, saya paling sering mengatakan, kalau tapakaning betara. Kalau yang mana? Ya jelas, kalau yang dimaksud itu adalah Sang Kala Dasa Bumi. Oleh karena itu yang menyebabkan kita mempunyai kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Termasuk juga kebutuhan material. Sekarang dari salah satu daripada dasa bayu itu yang menyebabkan kita lapar. Landasannya yang menyebabkan kita lapar adalah kala itu, Sang Kala Dasa Bumi. Ya, menyebabkan juga kita haus. Haus dalam arti luas. Haus dengan pengetahuan, haus dengan kepuasan, lapar perut. Ya. Itu disebabkan oleh adanya Sang Kala Dasa Bumi yang berubah tanda namanya disebut Dasa Bayu yang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Kalau kita tidak mempunyai perut lapar, tidak mempunyai kebutuhan psikologis, apa artinya Betara Sri? Tidak ada gunanya. Apa artinya Amerta? Tidak ada gunanya. Ini yang paling penting saya sampaikan. Oleh karena kita mempunyai kehausan dan kelaparan, maka alam semesta itu berfungsi sebagai pemelihara kehidupan.
sebagai pelindung daripada kehidupan. Itulah Betara. Jadi fungsi alam dalam arti memelihara dan melindungi, itulah Betara. Makanya ada perbedaan bahasa. Ada Betara Wisnu, ada Betara Siwa, ada Betara Iswara, ada Betara Mahadewa. Itu bedanya itu harus jelas, ya. Perbedaan antara yang namanya Betara dan dewa, ya. Tetap kita berpedoman kepada Trilingga, 3 dimensi, ya. Kalau Betara itu juga dikasih kode atau metode. Ang manusia, wong Betara, mang dewa. Ya, ang kalau wong Buddha, mang manusia. Ini harus jelas kapan kita berbicara seperti itu. Oleh karena aksara itu hanyalah sebagai metode. Sehingga kalau orang belajar dengan serius, tidak hanya sampai pada bacaan itu, pasti harus melangkah satu langkah daripada tutur yang sudah tertulis di dalam lontar itu. Nah, sehingga kalau tapakan yang Betara, karena adanya kalau menyebabkan kita mempunyai kebutuhan, bila mana tidak ada Betara, kita tidak akan mendapatkan kebutuhan itu. Ya. Nah, ada nyatanya yang kita lihat. Ada air nyata, ada api nyata, ada angin nyata, ada sinar nyata. Sekarang mujizat daripada kenyataan itu dan fungsi daripada kenyataan itu, terutamanya adalah fungsi daripada 13 elemen alam semesta ini. Pertiwi, apah, teja, bayu, akasa, surya, candra, lintang, teranggana, geni, banyu, angin, ambun. Ini 13. Tenaga yang masuk, ya ini tenaga, ini power ini. Datangnya dari tenaga matahari yang disebut dengan solar. Ya. Tenaga yang datang dari matahari. Ini memasuki ke 13 unsur alam itu. Masuk semua. Inilah yang dikatakan kala dunggulan. Kemudian bila mana energi atau tenaga daripada matahari itu memasuki ke dalam semua kehidupan yang bergetah dan bergetih, itu disebut buta dunggulan. Jelas. Oleh karena segala yang berbentuk itu buta. Kalau hanya bentuk saja. Kalau ada roh di dalamnya, bukan hanya bentuk. Ya, berubah lagi bahasa itu. Nah, sehingga di hari raya Galungan ini kita mengakui semua yang berwujud ada manfaat untuk diri kita. Ya. Kemudian ada unsur sat yang tidak bisa dilihat oleh mata yang ada di ruangan ini. Itulah Betara. Itulah Betara.
Betara yang paling sakti, ya, itu adalah Betari Umo, ya. Dan itu adalah 7 lapisan daripada alam ini, yang dinamakan 7 lapis langit atau 7 lapisan ozon. Itu yang paling sakti, ya. Untuk memuja itu, Wong Dewa Suksmo Paramo Sakti Sariro Rawi Deseye Namo Namah Swaha. Ini. Kalau kita memujakan itu berarti kita memuja 7 lapisan itu. Umo itu adalah candi, ya. Yang namanya Umo adalah candi. Nah, sekarang candi, perbedaan di alam spiritual dengan candi yang di pura. Candi spiritual tidak bolong, harus 4. Maka kalau lapisan ozon itu bolong, berbahaya dunia ini. Berbahaya sekali, bisa terbakar. Semakin tebal lapisan ozon itu, semakin baik dunia ini. Tetapi itu merupakan candi, pintu masuk daripada energi yang ada di langit. Nah, itulah yang harus kita pahami agar rasa bakti kita itu tidak ngambang, tidak diawang-awang, agar betul-betul bisa kita nekeng tuas menghormati ide Betara Tedun kabeh di galungane. Nah, sebelum ide Betara Tedun kabeh di galungane, yang kita puja adalah diuling di penampan galungannya, ya, dari penampahan galungan. Itu kita memuja Taksu Agung. Yang Taksu Agung itu tadi, itu adalah Betari Umo yang kita puja, ya. Sebab ibunya daripada karismatik, ada ibunya mantra, itu adalah Gayatri. Kemudian ibunya karismatik dan ibunya mujizat adalah Betari Umo. Itu kita harus puja di penampan galungan, ya. Dan kita harus datang ke Pelinggih agar ada penyesuaian Buana Agung dan Buana Alit. Perlu kita datang ke Pelinggih. Itu. Nah, kemudian ada fungsi lain lagi yang perlu saya jelaskan. Fungsi daripada wong iya kasemarelawu yo wong tadi, kita fungsikan dengan membaca puji terhadap matahari, ya, sehingga wong aditya wardayam namah. Aditya wardayam berarti adalah cahaya matahari yang ada di dalam ring telenging wardaya. Satru wigenyam, ya. Di sini harus jelas. Satru itu, musuh itu sebenarnya ada di dalam diri. Sekarang ada bahasa mengapa ahnya saja. Ang api, yeh. Jadi kita sirami musuh yang ada di dalam diri itu. Kita tidak boleh bermusuhan dengan siapapun.
kita sucikan dengan air suci. Satru wigeni wigeni itu adalah api. Api apa? Api kemarahan. Panas basangnya, kebus kupingnya gitu loh. Itu api kemarahan. Nah, kalau kita mengucapkan itu, wong aditya wardayam nama satru wigeniam. Artinya kita meredam panasnya hati pada saat kita marah. Meredam kekerasan yang muncul dari apinya tubuh. Sarwo papo akasyanam, ya. Sarwo papo itu segala bentuk daripada penderitaan atau penyesalan. Para anggota Windu Saro yang saya cintai, ini benar-benar saya mohon dari dalam hati yang terdalam. Jangan menangis, jangan menyesal. Karena orang yang menyesal terus-menerus, satu, dia menyalahi hukum waktu. Kejadian kemarin, kejadian 1 tahun, bahkan kejadian yang 5 tahun masih melekat. Sayangilah diri, jangan dilekati oleh rasa penderitaan. Karena menyebabkan hati nurani kita kotor. Apalagi kalau sampai menangis. Orang menangis itu adalah kekotoran hatinya, dia naik ke windunya, ke tempat suci yang ada di dalam diri. Ini yang saya sangat garis bawahi. Jangan sampai orang yang mampu menghilangkan masa lalunya, baik itu dalam bentuk penderitaan maupun bentuk kebanggaan, ini adalah orang yang selaras dengan hukum waktu. Kita harus berpikir sekarang juga, untuk sekarang. Nah, kemudian yang lebih selaras lagi, berpikirlah yang baru setiap matahari terbit. Ciptakan apa yang harus kita lakukan nantinya. Itu. Ya. Sarwo papo akasyanam, itu penderitaan yang berkepanjangan, penderitaan yang tanpa henti. Itulah sebenarnya musuh di dalam diri, yang tidak perlu kita usir dengan kekerasan. Pasti kita hilangkan itu dengan kesadaran untuk menerima suatu kenyataan. Ya, sekarang ada lagi jaya wage maho purnam. Ya, jaya itu jangan diartikan kemenangan. Jaya itu adalah kebesaran daripada dewa, Mahadewa. Ya, sekarang daripada tulisan ini ya, kalau Maha Dewa ini kebesaran daripada semua dewa. Kalau atap Mahadewa di barat letaknya. Ya. Kalau ini dipisahkan Maha Dewa, ini artinya kebesaran daripada para dewa. Inilah yang dikatakan jaya wago maho purnam. Wo ingarane ngapadang.
ge ingaraneng raga. Bagaimana kita bisa menerangi diri kita dengan aditya wardayam namah, dengan penghormatan terhadap Sang Yang Aditya yang ada di dalam wardaya. Ring telenging wardaya. Jaya kebesaran, wo apadang, ge ngaraneng raga. Jadi tubuh kita. Wong aditya nama. Termasuk power atau kalam berdiu yang ada di dalam diri itu. Agar dia bersih dan suci. Sehingga akan berefek kepada dasa bayu tadi. Yang saya katakan bayu semano, bayu apana, bayu krekara, bayu dananjaya itu akan berefek ke sana. Nah, sehingga gerak tubuh kita akan teratur. Langkah kita akan teratur. Tidak ada langkah kita itu tanpa tujuan yang tepat. Tidak ada langkah kita yang ngawur. Tan amurang-murang lampah dari negeri. Jadi kita harus melangkah sesuai dengan tujuan. Nah, kalau saya dulu ya, ini saya ceritakan dulu. Saya membaca buku hipnotis. Ya di sana disarankan kalau pindah dari rumah ke rumah lain, kita harus konsentrasi. Apa yang kita cari ke dapur, kita harus dari rumah balidauh umpamanya ya. Saya ke dapur mencari makan, saya ke dapur saya akan makan, saya ke dapur saya akan makan. Jangan pindah-pindah lain lagi. Saya pernah praktik yang seperti itu. Untuk meluruskan pikiran, hati nurani, dan langkah. Itu. Nah, untuk puja yang perlu kita lakukan, yang kita praktikkannya pada hari raya Galungan, yang dimulai dari penampan sebenarnya. Dari penampan itu kita memuja taksu, setelah sudah kita mebiokala. Di penampan itu mebiokala kita dulu sudah mebiokala, kita sama-sama berangkat ke pura menuju Pura Taksu Agung. Ya. Nah, yang perlu lagi saya jelaskan di sini, kalau tapakaning bedara. Sekarang berbicara yang di luar. Kalau tapakaning, yang dimaksud dengan tapakan ini adalah landasan. Landasan ya, atau apa ya? Pemicu daripada alam ini bergerak pada kodratnya, terutama peredaran unsur zat atau substansi tanpa bentuk yang ada di buana ini. Pemicunya adalah Sang Yang Adikala yang ada di langit, yaitu adalah tenaga matahari. Kalau tidak ada tenaga matahari, tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Ya, coba saja di kutub. Padahal di kutub sudah ada sinar matahari, tetapi minimal. Ya. Sehingga pelajaran daripada spiritual yang murni itu
tidak boleh merekayasa, tidak boleh menciptakan yang tidak ada, kita katakan ada. Tetapi kita boleh mengkaji yang ada. Matahari sudah ada, kita kaji, kita selusuri, kita pahami fungsi daripada matahari itu. Nah, matahari itulah sebenarnya yang menyebabkan ada kodrat daripada alam. Yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah musim. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim dingin, ada musim gugur, ya. Kita berada di Indonesia ini sangat beruntung loh, hanya 2 musim. Sangat beruntung. Maka itu kita harus lebih banyak menyembah itu. Menyembah fungsi daripada alam itu. Nah, matahari itulah sebagai pemicu sekaligus sebagai pengolah daripada buana ini agar ada kehidupan. Inilah yang kita katakan Betara Surya gitu loh. Karena fungsinya di dalam buana ini sebagai pengolah daripada isining buana yang ada di Mbang ini. Ada Betara Surya. Ya. Sekarang yang diolah lagi, air itu tidak kelihatan dia, tetapi mempunyai fungsi di buana ini. Betara Wisnu. Ya, fungsinya, mujizatnya, itulah yang kita katakan Betara Wisnu. Angin itu Betara Iswara. Ya. Api itu Betara Brahma. Tetapi jangan kita berbicara tentang wujudnya. Kita harus berbicara tentang dimensi lain, yaitu fungsi dan mujizatnya. Setelah kita sedikit memahami tentang itu, maka Hari Raya Galungan itu ide Betara Tedun kabeh. Nah, sekarang ini harus dipahami. Fungsi daripada alam semesta ini yang kita setanakan di Kamulan, kita hormati. Yang kita setanakan di Sedana Tungrurah, di Peliangan, di Taksu, di Piasan, termasuk Pelangkiran di Bali, Sedan, Kajokau, Kayangan, Tiga semua. Karena kita menghormati fungsi alam semesta sebagai betara, yang artinya sebagai pelindung dan pemelihara, termasuk sampai di Kayangan Tiga. Sekarang oleh karena orang bijaksana ini mengatakan Sang Hyang Widi itu banyak nama. Ya. Bukan hanya Sang Hyang Widi yang disebut dengan banyak nama. Tadi telah saya sampaikan Sang Hyang Kalasunyo, Sang Hyang Adikala, dan Sang Kala Dasabumi. Itu juga dilambangkan dengan Naga Taksaka di langit, Naga Basukih di buana, dan Naga Raja di bumi. Inilah yang dikatakan pemutaran menara giri. Sehingga penyor itu, sekarang jangan ngawak ya, kalau bisa ya.
matur naga dipenjore walaupun dengan niat tapi hati nurani. Harus betul-betul kita mempersembahkan dan mengakui ngayab ring ide sang yang taksake, ring ide sang yang basuki, lan ring ide sang yang nagorajo. Kalau dulu aji saya ini mengatakan, ji dijo kene penyor do apa yo fungsine? Dona katur di Gunung Agung, katur yang Betara Gunung Agung gitu ya. Nah, saya tidak mau terima Betara yang di Gunung Agung mana yang dimaksud. Begitu saya punya orang tua dulu. Nah, setelah saya belajar, sehingga ide Betara ring Gunung Agung uriping jagat kabeh. Yang dimaksud dengan ide Betara ring Gunung Agung uriping jagat kabeh adalah tenaga daripada bumi, tenaga daripada bur, dan tenaga daripada buah, tenaga daripada suah, dilambangkan dengan naga. Oleh karena sepanjang waktu tanpa hentinya. Seperti itu. Sekarang jangan, aduh Betara ring Gunung Agung apa benang sih meletus makalaturnya meledak bisa kita ya. Ya jadi kita harus betul-betul kehormatan kita yang pasti, kehormatan kita yang tegas, dan kehormatan kita yang bersungguh hati gitu. Nah, mungkin hanya seperti itu dulu saya sampaikan. Nanti mari kita sambung dengan Dharma Tulo agar betul-betul tidak ragu-ragu melakukan upacara dan upakara ini. Ya, lagi sedikit ini lupa saya nih. Sekarang di penampakan Galungan gitu ya. Sekarang kok nampah gitu loh. Jadi nampah siap mati gitu. Bebek mati, celeng mati pada waktu itu kan. Jangan lupa ya, kita nyomyo itu kita ajak sembahyang apa yang kita potong hari itu. Dan jangan lupa ini Pejaya-jaya Banten, ini lagi yang saya lupakan ya. Wong tirtrayem tirta pawitram gangoran utoyo banam sarwo buto kalesirnam sarwo jagat pramoditam sarwo dewo pasariram sarwo karyantu sidantam wong ngerang sah paramosiwo amartu sudah memsuahke. Itu artinya kita memoksakan itu. Jangan lupa ini, tolong jangan lupa ya. Istilahnya kalau kita kasarkan ya, wahai kamu bebek, ayam, dan celeng, atmamu silahkan pergi dulu menghadap Sang Yang Pramosiwo. Dan itulah Sang Yang Widi. Dan itulah Sang Yang Sangkan Paraning Dumadi. Itu ya. Dan kalau ditambahkan lagi, wongang perdana purusa Sang Yogoyo, windu dewoyo boktira jagat nataya, dewo-dewo widining Sang Yogoyo paramosiwo ya nama. Lebih jelas itu. Ya. Perdana purusa in bebek dua bakat aja bebek mani kedua katampah ya perdana purusa gitulah. Yin siap luh masih aja siap ngani kita tampah. Itu juga kita berikan dia dulu ke surga, menemukan Sang Yang Sangkan Paraning Dumadi, itu ya. Nah, mungkin itu saja dulu. Semoga Tuhan memberkati kita keselamatan dan kesuksesan untuk belajar menjalani hidup yang benar dan baik berdasarkan damai dimanapun kita berada. Om Santi, 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 Om.